Gimana cara memilih skill mana yang paling cuan? Halo guys, welcome back to my channel, Fanny Naftalina. Wow, teman-teman, kali ini Fanny kedatangan tamu istimewa nih. Kalau teman-teman selama ini tahu, Fanny ini adalah wanita multitalenta dengan 9 profesi. Dan tamu Fanny kali ini tidak kalah keren karena si cantik ini punya 9 profesi juga guys. Wow, boleh tahu profesinya apa saja, Beb? Yang pertama itu saya adalah seorang banker, modeling, coach modeling, mahasiswa, MC, speaker, atlet, singer, dan juga influencer. Wow, keren banget. Dan siapakah dia? Penasaran teman-teman? Namanya adalah Tenya Nufa. Cari aja ya di sosial media, langsung ketemu pokoknya. Oke, Tenya Nufa dan Fanny sekarang mau sharing ke teman-teman karena ini temanya adalah wanita independen dan multi talent. Jadi kita akan bahas gimana sih caranya kita punya skill banyak tapi nggak bisa kita semua jual. Oh, jadi nggak bisa jadi cuan semuanya. Iya betul. Okay. Jadi gimana cara milih yang paling cuan, gitu ya. Oke, kita mau sharing-sharing ya. Saya boleh nanya dong ke Teh Tenya karena Teh Tenya ini orang Sunda, jadi teteh. Gitu. Oke. Teh Tenya gimana sih caranya? Kan Teh Tenya ini punya skill banyak, 9 profesi juga. Gimana cara memilih skill mana yang paling cuan? Nah, pasti di sini juga bingung. Kenapa sih skill tapi kok nggak bisa jadi cuan? Padahal kan skill itu adalah kelebihan gitu ya. Jadi maksudnya mungkin skill tidak bisa menjadi cuan itu adalah yang dikhawatirkan. Kita itu banyak kemampuan tapi kita jadi nggak fokus. Jadi kita cuma tahu kulitnya doang. Karena kita nggak expert ke satu bidang. Semuanya diikutin tapi nggak ada yang fokus satupun karena pengen semuanya. Pengen semua terus capek sendiri dan hasilnya nol besar. Itu kayak gimana tuh? Iya, kayak contohnya nih, untuk Tenya pribadi kan Tenya juga banker. Kayak dari Senin sampai Jumat itu kan bekerja dan Tenya hanya memiliki 2 hari waktu untuk memanfaatkan skill Tenya yang lain. Gitu. Kayak semisal modeling tadi atau singer yang tadi dan lain sebagainya. Nah kan nggak mungkin dong dalam 2 hari kita menguasai semuanya gitu, nggak mungkin. Apa sih dari antara semua skill yang kita punya tuh yang bisa dimanfaatkan dalam 2 hari tersebut gitu, yang bisa menghasilkan cuan. Yang paling pertama itu strateginya gitu. Oke, pertama adalah yang paling pertama itu adalah kita harus cek demand. Cek demand. Oh, permintaan ya. Permintaan. Apa sih permintaan yang dari klien Tenya sendiri ataupun mungkin orang-orang yang udah tahu Tenya nih yang mau kerja sama-sama Tenya tuh mereka lebih menyukai Tenya tuh di bidang apa? Mereka tuh lebih membutuhkan Tenya tuh sebetulnya di bidang apa? Itulah yang dijual ke orang-orang. Jadi yang paling fokus yang untuk paling dijual. Fokus. Yang demand-nya paling banyak. Kayak contohnya Tenya kan lebih banyak itu di modeling kan. Ya mau itu ngajar, mau itu jadi muse, mau itu jadi talent komersial gitu, itu yang paling Tenya jual tuh. Dan di sisi lain juga itu lebih effortless juga untuk Tenya gitu. Karena kan dari sebelum Tenya kerja menjadi banker juga Tenya adalah seorang model gitu. Maksudnya tidak harus membutuhkan tenaga ekstra lebih. Gimana caranya untuk menjadi model lagi? Karena Tenya sudah menjadi model gitu sebelumnya. Core-nya Teh Tenya ada di modeling. Ada di modeling. Dan ternyata setelah dicek permintaan lebih banyak di situ. Lebih banyak di situ. Makanya weekend itu dimanfaatkan untuk fokus menjual. Betul. Jual diri. Menjual diri dengan cara positif. Dengan cara yang positif. Skill mana yang paling banyak permintaan di pasar? Betul, gitu ya? banyak di pasar juga. Good. Selain itu juga kan kalau modeling tuh pasti nggak akan jauh dari fashion, itu juga kan bisa kita jual di media sosial dong. Betul sekali. Mudah kan gitu, effortless gitu. Tidak harus membutuhkan modal yang banyak karena kita butuh cuan. Itu strategi pertama ya guys. Gitu. Penasaran strategi yang kedua? Kalau untuk Tenya pribadi, yang kedua kita harus melihat kompetitornya. Kompetitor. Kita mau terjun nih ke suatu bidang, kita harus tahu kompetitornya itu seperti apa sih. Kalau kita sama kayak orang lain, orang mau lirik kitanya dari segi apa sih? Gitu. Jadi tidak ada diferensiasi. Tidak ada diferensiasi. Kita harus tahu akan kelebihan kita, karakter kita, keunikan kita dan lain sebagainya. Cara salah satunya gimana sih kita bisa menjadi orang yang unik? Kayak berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai. Kayak apa yang ada mungkin orang lain itu anggap adalah kekurangan, bisa jadi itu tuh adalah kelebihan sebetulnya, unik gitu. Kayak contoh, ciri khas Tenya apa sih coba yang bisa dilihat?
Rambutnya lucu banget ya guys. Ya, Ini rambutnya gitu kan. Ini unik kan? Unik, karena betul. nggak semua orang tuh mungkin percaya diri dengan rambut keritingnya, ataupun nggak semua orang itu punya rambut yang keriting Karena gitu. berbeda. Karena rambut berbeda. keriting tuh, Iya, kita harus punya pembeda dari orang lain. Terus contohnya apalagi selain rambutnya keriting, mungkin kulitnya yang kuning, langsat, atau semisal bentuk hidungnya seperti ini, matanya sipit, bibirnya besar, itu kan jadi ciri khas ya. Jadi ketika orang lain nyari tehnya tuh yang mana sih dari antara kerumbunan misalnya berapa ratus orang itu yang rambutnya keriting itu yang jadi ada spesifikasi gitu. Iya. Iya, jadi ada ciri khas Iya. atau keunikan. Jadi mukanya itu karakter gitu iya, ya. Beb, jadi ya? nyari gitu. Maksudnya orang tuh akan mencari kita. Iya. Gitu. Tapi Jadi, betul sih. Iya. Keunikan itu memudahkan orang untuk mengingat. Iya, diingat gitu. Iya, Jadi mau seberapa banyak pun kompetitor kita, ya itu nggak akan jadi masalah kalau kita percaya diri dengan keunikannya kita sendiri. Betul. Orang akan tahu kita siapa sih kayaknya itu gitu. Tapi aku penasaran nih, Beb. Iya. Kalau seorang model itu kan memang sangat dekat dengan kecantikan ya, dunia kecantikan. Dan sekarang itu memang sangat dinamis sekali kecantikan. Iya. Banyak orang yang effort lebih untuk merubah Iya. supaya golden ratio lah mukanya, Iya. atau bibirnya yang tadinya tipis ditebelin, malah. hidungnya dimancungin gitu. Hidungnya tadi pesek mancung. Iya. Tapi ada di negara lain yang sudah mancung malah populernya sekarang lagi pesek gitu. Jadi Iya. memang selalu mereka itu mencari yang tidak dimiliki begitu ya, Beb ya. Iya. Nah, Tetehnya sendiri ketika terjun di dunia model, apalagi kemarin sempat ikut Oh ya. Miss Mega Bintang guys, dan ini jadi runner up Iya, di di Jawa Jawa Barat, betul. Nah itu kan teman-temannya banyak tuh yang ya aku lihat sebagian dari mereka itu ada yang memutuskan untuk merubah Iya. fisik. Sebetulnya Teteh sendiri sebenarnya tidak masalah ketika kita mau merubah atau memperbaiki mungkin lebih Oke. ya, memperbaiki apa yang misalnya yang menurut kan kita punya pasarnya gitu. Ketika ikut ajang kecantikan ataupun modeling, mungkin ada pasarnya masing-masing yang mengharuskan kita seperti ini, A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu mungkin balik lagi ke keputusan kita dan keinginan kita masing-masing. Tapi kalau untuk pribadi Tanya sendiri, ketika kita mengikuti modeling atau ajang kecantikan itu memiliki standar artificial beauty-nya berbeda-beda, dan mungkin standar kecantikannya itu tinggi juga, artificial beauty-nya itu tinggi. Tapi untuk Tanya pribadi tetap kecantikan untuk Tanya itu ya Tanya yang menjadi Tanya yang seperti ini. Naturalnya Tanya itu seperti ini gitu. Jadi ya. memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan natural kalau untuk Tanya pribadi gitu. Biarkan orang mengenal Tanya sebagai Tanya yang seperti ini. Karena akan terlihat cantik atau menarik itu terkadang bukan dari seberapa sempurna fisik kita, bukan seberapa bagus baju yang kita pakai, seberapa mahal baju yang kita pakai. Setuju. Tapi pembawaan kita terhadap orang lain seperti apa. Pembawaan Betul. kita, attitude kita dan lain sebagainya, itu sih Inner kalau dari Tanya. beauty-nya Ya, wawasan ya. kita. Wawasannya Gitu. juga itu Iya. akan menambah kecantikan gitu ya. Betul. Semakin cerdas wanita, Semakin menarik. cantik, semakin menarik betul. gitu ya. Oke. Jadi Iya. memang ini sudah prinsipnya Teh Tanya Udah ya, prinsip, tidak akan ya. tergiur untuk merubah fisik. Tidak. Meskipun kalau Tanya kadang pribadi. rambutnya keriting, terus kulitnya kurang Kulitnya, putih gitu. iya, Padahal itu nggak apa-apa. Teh Tanya sendiri keturunan Tionghoa. Iya, ibuku. Dan aku beda sendiri Beda karena sendiri. kulitnya tanning. Tapi aku suka justru Suka, itu. Jadi ya. berbeda gitu. Jadi Hampir memang berbeda. kita bisa ambil dari cerita Teh Tanya, Iya. kita harus memanfaatkan kekurangan diri itu menjadi strength point. Strength point. Iya. Good. Betul. Itu strategi berikutnya. Ada lagi strateginya, Say? Mungkin selain itu juga ya balik lagi kita harus bisa menjual kelebihan kita tuh yang effortless lah, yang Effortless. tidak harus, maksudnya untuk mencari cuan itu tidak sesulit itu kok. Yang penting kita sadar akan kelebihan dan kita Kita mau betul. untuk menjual itu seperti apa. Kalau dari Tanya sih seperti itu. Oke, cek demand, kemudian lihat kompetitor tadi ya. Betul, kompetitor itu. Nah, Oke. aku juga ini nih pertanyaan buat Tiffany sendiri. Apa nih? Oke, kalau untuk Tiffany sendiri tuh gimana sih cara Tiffany itu menjual kelebihan Tiffany dan juga apa ya, kayak membaginya gitu loh. Membaginya gitu. Jadi kita memang sama-sama punya skill banyak, gitu ya. Jadi betul apa yang tadi dikatakan Teh Tanya. Skill banyak itu tidak menjamin seseorang bisa mencari cuan sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi kalau tidak fokus, kita memang taunya jadi kulitnya saja. Oh, bisa ini itu, tapi hanya kulitnya dan tidak expert karena kita memang tidak fokus. Tapi saran Fanny, kalau yang sejauh Fanny lakukan,
kita itu bisa menerapkan satu prinsip atau satu Apa tuh? teori, namanya teorinya Pareto. Pareto apa tuh? Iya. Jadi Baru kita denger nih. fokus pada Ilmu baru guys. ilmu baru. Jadi ada porsi 20 dan 80% Beb. Kita itu kalau punya banyak skill, memang tidak jaminan semuanya bisa kita jual sekaligus. Tapi kita bisa memfokuskan dengan skill-skill yang kita hanya butuh effort 20%, menghasilkan income 80%. Wah. Gitu. Jadi fokusin nih, mana nih skill yang paling menjual, punya daya jual paling tinggi, tapi tanpa harus mengorbankan banyak hal. Gitu. Contoh misalnya, Fanny kan punya 9 profesi juga ya. Luar biasa. Gitu ya. Tapi Fanny juga harus tahu nih core-nya Fanny apa. Nah, jadi yang menurut Fanny punya core itu public speaking atau communication skill. Itu adalah skill yang menurut Fanny paling kuat dan paling memiliki nilai jual tinggi, tapi effortless gitu. Jadi aku nggak perlu banyak belajar penuh gitu lebih, kemudian waktu yang aku korbankan untuk mengasah skill ini juga tidak perlu terlalu banyak karena memang ini sudah saya pelajarin sejak lama. Karena Fanny kan mulai belajar public speaking itu dari SMA ya. Wow. Saat itu tahun 2006. Jadi ya berarti nggak semudah itu juga ya, melewati banyak proses gitu. Betul. Jadi menurut Fanny karena masa belajarnya itu sudah lama, jadi sekarang itu sudah sampai di titik yang aku sudah effortless untuk mengembangkan ini, tinggal menjual saja. Jadi ini yang Fanny jual ke publik, yang Fanny fokuskan, dan pada akhirnya betul hasilnya adalah sekian X gaji yang saya dapatkan dari skill tertentu. Itu bisa saya dapatkan hanya dalam 1 hari, dibandingkan skill yang lain saya butuh waktu 30 hari untuk mendapatkan X gaji. Jadi kayak kita belajar dari 2006 tuh sebetulnya baru kerasa sekarang. Iya, tapi ini kan maksudnya beruntung juga dong gitu, tetap menghasilkan gitu dan tetap menghasilkan. Makanya apapun teman-teman yang sekarang sedang dipelajari itu jangan langsung berpikir mau panen hari ini juga. Enggak, semua butuh proses guys. Karena memang skill itu kalau ibu saya bilang learning by doing. Jadi 80% skill orang itu ditentukan dari belajar, melakukan dan repetisi gitu ya. Jadi betul dong. Ada pepatah bilang kan gini, minat dan bakat. Kan sebetulnya Tefani tuh jadi MC itu kan antara minat dan bakat dong. Maksudnya berarti bakatnya sudah ada, tapi kalau kitanya nggak minat, ya nggak akan jadi. Betul. Jadi kita misalnya terlahir nih dari keluarga yang dunia seni misalnya ya. Itu juga sebenarnya kita mungkin ada karena berada di lingkungan yang seni juga. Kita juga pastilah bisa mempelajari itu sejak kita kecil ya. Jadi muncullah bakat itu gitu ya. Tapi ketika sudah punya bakat di lingkungan keluarganya sudah ada, tapi tidak dilakukan. Tidak ada minat, tidak dilakukan, tidak akan jadi. Jadi, setajam apapun bakat kita saat ini, kalau tidak diasah, tumpul kayak pisau. Betul. Gitu. Jadi gunakan prinsip Pareto. Fokus pada yang effortless, yang 20%, tapi bisa menghasilkan 80% income. Bener, luar biasa. Itu pengalaman dari Tefani sendiri. Dan kalau karena kalau untuk pengalaman aku sendiri juga bener-bener Tenya itu memulai karir menjadi seorang model dan lain sebagainya itu dari 2018, nggak instan. Iya. Udah lama juga. 2018 lumayan lah ya, beberapa tahun lah gitu. Ya menjadi seseorang itu membutuhkan proses kayak ibarat katanya kan ya terbentuk itu benar gitu. Melewati masa perihnya seperti apa, apalagi melawan rasa insecure-nya itu sih yang paling susah gitu. Kayak gimana cara kita untuk bisa diterima orang lain tanpa dijudge itu kan susah ya. Gitu. Dengan segala kekurangan Tenya, yaudah nggak apa-apa. Mau sampai kapan sih kita terus terpuruk gitu? Mau sampai kapan kita akan berhenti di di level di sini aja gitu? Ya kan? Jadi otomatis ya udah kita coba melalui banyak proses ini itu capeknya luar biasa. Ketemu orang baru tuh bukan hal yang mudah. Itu sangat menghabiskan energi, apalagi semisal kita ketemu sama orang yang kurang baik atau apa sebagainya, itu kan sangat menguras energi gitu. Dan kita tuh melewati hal itu gitu. Mental itu benar-benar teruji sekali gitu ya. Gitu. Tapi betul sekali kita di dunia entertain gitu ya, ketemu dengan banyak orang, ternyata nggak cuma di entertain, bahkan kita di perusahaan yang sama, teman-teman sebagai seorang banker
bank yang sama, kita juga ternyata selama bekerja juga melewati banyak hal, ketemu dengan banyak orang dan banyak tipe gitu ya. Dan ada yang pressure-nya rendah, sedang, sampai tinggi, itu semua kita lalui. Cuman memang semua butuh proses untuk bisa beradaptasi, dengan lingkungan yang beragam. Nah, itu butuh mental yang kuat. Karena skill komunikasi, skill mental yang bagus itu juga kita nggak dapetin secara instan. Ya, jadi kayak kita juga kan menjadi orang yang aktif di entertain, teteh ngerasa nggak sih kalau apa sih skill membaca karakter orang itu juga penting gitu. Jadi terasah lama-lama. Jadi terasah kita tahu menghadapi orang seperti ini itu seperti apa. Jadi apa ya, aktif di dunia luar selain di dunia yang formal, kan bisa dibilang nggak formal ya gitu. Itu tuh bisa menambah kita skill cara membaca karakter orang gitu, cara masuk di lingkungan orang itu seperti apa. Jadi banyak nilai plus. Nilai plus ternyata ya. Jadi memang belajar itu nggak pernah rugi apapun itu. Ya, jadi bercabang. Jadi itu dia guys, strategi yang sudah kita lakukan ya. Jadi mulai dari menemukan skillnya, kemudian gimana cara membranding, menjual, ngeliat kompetitor apa nih yang kita dapatkan. Kemudian ketemu banyak skill, gimana cara fokusnya, kita sudah semua bahas. Dan ujung-ujungnya mendapatkan cuan. Oke, terima kasih Tetehnya Nova, semoga sukses selalu. Terima kasih sudah sharing di YouTube-nya Fanny Naftalina. Oke, sampai ketemu di part berikutnya guys. Bye. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bye bye.